Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu ada dalam Al-Quran dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Bahwasanya yang pertama adalah bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah rambu-rambu yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang kita inginkan. Jika kita menginginkan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Mustahil ketika kita hidup di dunia tidak mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an, kemudian kita akan sampai kepada Allah, kita akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Jangan jauh-jauh. Ketika kita di dalam jalan tol, kita akan memberi petunjuk, rambu-rambu yang akan mengantarkan kita kepada suatu tujuan. Ketika kita tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tol, maka kita akan tersesat di jalan tol tersebut. Begitupun kita hidup di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan tersesat hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini bukan sembarang hidup. Ada rambu-rambu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Maka jika Al-Quran ini tidak dipergunakan untuk sebagai petunjuk untuk kehidupan bagi umat manusia, maka kita akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kemudian sebagai penjelasan petunjuk tersebut, halal dan haram dijelaskan dalam Al-Quran. Haramnya minuman keras, haramnya berbuat syirik kepada Allah, larangan menyembah kepada selain Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Larangan mencuri, larangan berzina, larangan minuman keras, dan semua hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Allah jelaskan itu semua agar kita tidak mengikuti jalan-jalan orang-orang yang menuju neraka jahanam. Begitupun sebaliknya, jalan-jalan para nabi dan rasul dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Fungsinya untuk kita ikuti agar
kita mengikuti jalan-jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan suci Ramadan ini kita pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Jangan sampai bulan suci Ramadan telah lalu kemudian kita tidak mendapatkan pelajaran sedikit pun dari Al-Quranul Karim yang telah Allah turunkan kepada kita. Maka sungguh sangat rugi. Masyaallah muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang berbahagia. Kemudian Al-Quran fungsinya sebagai pembeda antara yang hak dan yang benar, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara syirik dan tauhid. Kita tidak akan mengetahui ini perbuatan kesyirikan kepada Allah, ini perbuatan menyekutukan Allah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dalam Al-Quran. Kita tidak mengetahui ini perbuatan sesat, perbuatan batil, perbuatan menyimpang dari jalan Allah. Tidak akan mengetahui jika Allah tidak menjelaskannya dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara yang sunnah dan bid'ah, itu adalah Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran dalam hidup ini, agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Namun jika kita hidup di dunia berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk menutup khutbah atau kultum pada kesempatan berbahagia ini, Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lang tadhilu abadan, kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ada perintah dari Allah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu begitu lengkap, begitu lengkap Al-Quran. Ada perintah untuk mengikuti para salafus soleh, para ulama salaf dan generasi yang setelahnya. Maka pegang erat-erat Al-Quran, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.